Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. THT Official. Jadi malam hari ini kita akan baca buku bersama-sama. Ada satu topik yang menarik ya, karena kemarin memang ada kasusnya, unilateral sudden hearing loss. Dengan kata lain, kehilangan pendengaran satu telinga tiba-tiba. Jadi bukan pelan-pelan, bukan berkurang sedikit, lama-lama makin berat, bukan, tapi tiba-tiba langsung drop satu telinga saja. Oke, ini buku dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan artikan ya. Unilateral sudden hearing loss is often dramatic and can cause the patient to urgently seek a medical consultation. Jadi ini pasti bikin pasiennya dramatis banget dan langsung cari dokter secepatnya. Then often the result of benign disease, the symptom can nonetheless be the result of serious intracranial pathology such as a tumor or acute vascular event. Jadi penyebabnya bisa karena sesuatu yang tidak terlalu berbahaya atau juga masalah dari otak atau bisa berkaitan dengan tumor atau gangguan aliran darah. The associated symptom and sign that may accompany the hearing loss will often provide clues to the diagnosis. Jadi keluhan dan tanda-tandanya akan membantu dokter untuk mengarahkan diagnosis yang tepat. In most cases, audiologic and imaging studies are required to pinpoint the diagnosis. Jadi pada beberapa kasus memang pemeriksaan pendengaran dan imaging seperti CT scan atau MRI juga bisa membantu. Oke, jadi sensorineural hearing loss ini berkaitan dengan telinga bagian dalam. Yang pertama, idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Jadi sesuai dengan namanya, idiopathic sudden sensorineural hearing loss atau ISSHL present with a sudden onset, tiba-tiba, unilateral sensorineural loss. Hanya sebelah saja tidak bisa mendengar. By definition, the hearing loss should occur over 3 contiguous frequency in less than 3 days with at least 30 decibel loss in each frequency. Jadi yang pertama, nanti kan tes pendengar itu ada beberapa frekuensi, ada 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Ada 3 frekuensi yang bermasalah. Kemudian di bawah 3 hari kejadiannya, dan juga kerusakan di tiap frekuensi minimal 30 desibel. Jadi pendengaran normal itu seharusnya antara 0 sampai 25. Jadi 10, 15, 20, 25 itu masih dianggap normal. 30 sudah gangguan pendengaran ringan. Minimal di angka 30 itu garisnya. There are no other associated symptom required for diagnosis. Tidak ada keluhan lain. Although patient often report concur or antecedent symptom of an upper respiratory infection. Walaupun kadang-kadang pasien juga bisa bilang, oh aku ada gangguan saluran pernafasan atas. A magnetic resonance imaging MRI is warranted as rarely this presentation is caused by skull-based tumor such as vestibular schwannoma. Jadi MRI itu sebaiknya memang ada ya. Walaupun jarang kasus ini disebabkan masalah di otak, tumor dasar otak namanya vestibular schwannoma. Kemudian barotrauma. Barotrauma ini artinya trauma yang disebabkan oleh tekanan udara. Oke. Barotrauma may result from lifting a heavy weight, angkat berat. Jadi hati-hati buat teman-teman yang angkat berat. Straining, latihan yang menggunakan kekuatan tubuh. Scuba diving, orang yang suka nyelam-nyelam. Flying in an unpressurized aircraft. Jadi hati-hati kalau naik pesawat yang tidak mampu menstabilkan tekanan udaranya. Or blunt trauma. Jadi ada trauma tumpul dia. It's also common in patient undergoing hyperbaric oxygen therapy. Juga kadang-kadang dialami pada pasien yang menjalani pengobatan terapi oksigen hiperbarik. Barotrauma is more likely to occur in those with an acute upper respiratory infection. Jadi sering dialami pada pasien yang infeksi saluran pernapasan atas. Otalgia is usually present. Kadang-kadang mau ada sakit kupingku lah. And if the tympanic membrane perforates, otalgia may present. Jadi kalau memang gendang telinganya juga bocor, bisa keluar cairan dari telinganya. Fluid and or blood may also accumulate behind the drum. Jadi bisa saja ada cairan bercampur darah atau juga nggak ada darah di belakang gendang telinga. And the accumulation of blood namanya hemotympanum. Jadi di belakang gendangnya ada darah gumpal karena ada perdarahan di situ. Will appear dark brown, purple or red. Jadi darah yang gumpalnya kalau kita lihat di balik gendang karena berada di suatu rongga yang ketutup, dia bisa coklat,
ungu, atau juga warna merah. If a sensorineural hearing loss arises after one of these inciting pressure change event, a severe diagnosis must be entertained, including the presence of perilymphatic fistula at the oval window, round window, and other some site. Jadi kalau memang ada gangguan sarafnya, sensorineuralnya, setelah adanya satu hal yang tadi kayak angkat berat, kemudian latihan yang terlalu berat, angkat beban sama scuba diving dan juga terbang, dan ada masalah sensorineural, juga kita harus curigai yang namanya perilymphatic fistula di oval window. Jadi ada daerah namanya oval window, round window di daerah koklea, bisa saja terjadi kebocoran, ada lubang, ada fistulanya di situ. Dizziness and tinnitus will often accompany the sensorineural hearing loss. Jadi bisa juga ada oyong sama denging menemani si sensorineural hearing loss. A fistula test with pneumatic otoscopy may be suggestive, but there is no definitive diagnostic except for surgical exploration. Jadi untuk memastikan fistulanya bocor atau fistula atau enggak tadi ya, itu hanya bisa menduga dari pemeriksaan otoskopi dengan pneumatik, dengan tekanan. Tapi yang paling pasti hanya dengan waktu dioperasi, surgical exploration. Jadi operasinya bukan untuk mengobati, tapi untuk melihat ke dalam. The other possibility include inner ear membrane break and pneumolabyrinth. Juga penyebab lainnya adalah inner ear break. Jadi ada kerusakan di telinga bagian tengah dan juga pneumolabyrinth. Jadi di telinga bagian tengahnya udara ketahan. Ini biasanya setelah orang yang diving. Jadi ini cukup harus terlatih juga kalau diving ini, nggak bisa asal-asal. Oh aku suka diving gitu ya. Kemudian penyebab lainnya adalah iatrogenic injury. Iatrogenic middle and inner ear injury can result from minor surgery. Jadi berkaitan dengan operasinya. Seperti miringotomi. Miringotomi itu melukai gendang telinganya. Middle ear and mastoid surgery. Jadi operasi telinga tengah di tulang-tulang pendengaran dan juga operasi mastoid untuk infeksi tulang mastoid di belakang pada OMSK. Dan inner ear surgery, operasi telinga bagian dalam. Further, iatrogenic injury can result from surgery not directed to the ear, including posterior and middle fossa craniotomy and regional head and neck surgery, such as parotidectomy. Jadi jangan hanya pikir operasi di telinga, tapi operasi craniotomy otak yang masuknya dari posterior dan middle fossa itu juga bisa. Operasi kepala leher seperti operasi parotis juga bisa. If the trauma is limited to the external auditory canal, tympanic membrane, and/or ossicle, a sudden conductive hearing loss may ensue. Jadi kalau traumanya terbatas pada liang telinga luar, gendang telinga, tulang pendengaran, nah itu harusnya masalahnya yang muncul adalah konduktif. Artinya hantaran tulang, nggak berkaitan sama saraf. If the trauma directly or indirectly injures the inner ear or auditory nerve, then sensorineural hearing loss would result. Jadi kalau traumanya bisa langsung atau tidak langsung ke telinga bagian dalam atau ke saraf auditorinya, maka yang muncul adalah gangguan pendengaran saraf sensorineuralnya. In either case, tinnitus, vertigo, otalgia, facial paralysis, and otoril result as well. Jadi pada kasus yang iatrogenik berkaitan dengan operasi, hal-hal lain juga bisa muncul, bukan hanya gangguan pendengaran saja, tapi telinga berdenging, oyong, telinganya sakit, kemudian mukanya mencong, dan juga cairan keluar dari telinga. Oke, kemungkinan lainnya apa? Noise induced hearing loss. Gangguan pendengaran akibat bising. Jadi unilateral sensorineural hearing loss is less common than bilateral hearing loss and implies that one ear was shielded from the offending noise. Jadi rusakan saraf telinga sebelah saja itu lebih jarang kejadiannya dibandingkan dua-dua yang rusak. Atau menandakan bahwa hanya satu aja yang ditutup telinganya. An example of this is sudden sensorineural hearing loss associated with firing a rifle. Contohnya, latihan nembak. Itu kan ke kupingnya satu. Nggak ada orang nembak, pistolnya sekali dua.
In right-handed individual, the right ear may be more protected because it's directly behind the blast. Nah, pada orang yang pakai tangan kanan, ternyata kuping kanan malah lebih terproteksi karena itu blast noise-nya rising from the muzzle of the rifle. Jadi bunyinya di depan, kupingnya malah lebih aman. Malah kuping kiri yang resiko kena. Itu ternyata kata buku. Saya nggak pernah nembak. Noise-induced hearing loss may be due to a single sudden event. Jadi kerusakan pendengaran karena bising cukup hanya satu kejadian saja. Tidak perlu berulang-ulang ternyata. Or it may have a slow onset with less intense but frequently repeated noise insult to the inner ear. Bisa saja sedikit demi sedikit tapi berulang-ulang. Penyebab lainnya, autoimmune hearing loss. Autoimmune hearing loss more commonly slow and progressive but it can be sudden. Jadi masalah autoimun itu akan dibahas di chapter selanjutnya. Ototoxicity. Ototoxicity berkaitan dengan obat-obatan yang digunakan. Ada banyak obat yang berpotensi untuk merusak pendengaran seperti ada obat TBC, kemudian antibiotik gentamisin, oral atau sistemik karena nggak ada oralnya. Kemudian obat kemo seperti cisplatin dan banyak lagi. Tapi untuk kasus ototoksik ini biasanya kenanya 2 telinga. Tetapi bisa juga 1 telinga dan mendadak. Untuk ini nanti akan dibahas di chapter selanjutnya juga. Kemudian penyakit Meniere. Jadi kasus Meniere ini gangguan pendengarannya itu more commonly is slow and progressive but it can be sudden. Paling sering lambat dalam waktu bertahap dia. Jadi lambat tapi bertahap atau juga bisa tiba-tiba. Kemudian spirochetal disease. Hearing loss caused by spirochetal disease is often bilateral. Lebih sering juga kasus spirochetal ini 2 telinga, walaupun bisa juga 1 telinga. Kemudian collagen vascular disease. Hearing loss caused by collagen vascular disease is often bilateral. Juga lebih sering 2, walaupun bisa juga 1. Itu sajalah cerita kita di hari ini mengenai kerusakan pendengaran saraf sebelah saja. Semoga bermanfaat. Silakan video ini di-share supaya lebih banyak membantu orang, membantu teman-teman kita. Terima kasih.